Anaknya bukan akademis banget, jadi emang demen organisasi orangnya. Habis itu pas di tahun kedua, ketiga udah mulai nyoba main ke BEM UI kayak gitu, nyobain di Biro Keuangan. Habis itu ketika nggak ini sih, habis itu ya udah kayak pas udah masa-masa nyari topik untuk tugas akhir, udah mulai nih kepikiran buat nyari ngambil KBI apa ya, menariknya apa ya gitu. Habis itu udah mulai nyari-nyari sana sini cara sini, ngambil KBI kimia anorganik. Habis itu pembimbing tugas akhirnya pas itu sama Pak Halil, yang kebetulan sebenarnya sih secara nggak langsung banget ya, kayak emang dari awal banget sampai sekarang tuh emang kepikirannya buat ke oil and gas. Waktu sama Pak Halil barengan apa namanya, topiknya itu tentang oil drilling kayak gitu. Habis itu sekarang kerjanya juga nggak jauh-jauh dari situ. Sekarang ngomongin tentang lubrikannya, tentang oli di engine kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu aja sih kalau masa kuliah, soalnya bingung juga. Iya, iya. Kalau buat di organisasi nih Kak, di BEM UI sama HMD itu Kak, kira-kira pelajaran apa sih Kak yang Kakak dapet di BEM UI sama di HMD? Wah, banyak banget. Banyak banget tuh, apa namanya, kalau misalnya ditanya, kayak HMD sama BEM UI itu berpengaruh gak sih buat kuliah gitu? Bisa gue bilang berpengaruh banget, soalnya gimana ya, kalau misalnya kuliah itu kan sebenarnya masa pengembangan diri ya, kita proses untuk mencari sesuatu gitu. Lebih tepatnya tuh kayak lebih mengenal diri kita aja gitu. Banyak orang yang kuliah juga cuman apa ya, banyak gak sih kuliah yang begitu lulus bingung uh, apain aja kuliah, udah dapet apa aja gitu. Jadi kalau gue sih memaknai kuliah itu kayak lebih proses mengenal diri sih lebih tepatnya, kayak, dan itu lebih membantu ketika gue kuliah dibarengin dengan organisasi kayak gitu. Di HMD dapat apa aja, dapat temen, dapat unstable ya, dapat teman, dapat link, habis itu kenalan sama banyak orang, bisa bisa belajar ngomong di depan orang kayak sekarang kayak gitu. Itu tuh benar-benar organisasi. Gue bukan melebih-lebihkan, tapi kayak kurang lebih kayak gitu sih yang membantu bagi gue. Oke, oke. Nah, dulu kan Kakak juga sempat nih internship di Legmigas tuh Kak. Gimana tuh Kak pengalamannya Kak? Iya. Kalau masalah internship sih sebenarnya nggak jauh beda. Gimana ya? Ada satu hal sih yang sebenarnya pengen diomong di akhir, cuman kayaknya bakal keselip juga sekarang, kayak pesan nih buat temen-temen, kayak sebenarnya tuh rezeki nggak bakal kemana sih. Jadi kayak dulu emang interestnya kan ke oil and gas. Habis itu waktu itu sempet pada masa-masa di semester berapa ya, kalau misalnya mau magang, itu semester 5 ya kalau nggak salah ya. 5 ke 6 gitu. Makan 6 ya. Kan ada libur. Itu tuh pada masa itu tuh kayak, aduh nyari perusahaan buat tempat magang tuh susah banget kayak gitu. Habis itu udah nyari sana sini nge-email, nge-nelfon, itu kayak bener-bener susah banget kan buat nyari gitu. Habis itu tiba-tiba ada teman ngajakin, "Wi, mau gak di Petrolab?" Di Petrolab, di Lemigas kayak gitu. Habis itu ya udah kayak udah gue nitip nama aja ya gitu, nitip nama buat didaftarin kayak gitu. Udah nitip nama, tiba-tiba bisa magang di sana kayak gitu. Ya udah deh, jadi kayak bener-bener gimana ya, linear banget gitu. Kalau misalnya kita intention kita mau kemana, kita ya gue agak soalim gitu kayak berdoa dan mau ini kayak ya udah ternyata ada loh benang merahnya kayak gitu. Jadi kayak kamu kayak jalan Tuhan tuh ada aja gitu. Oke, oke, mantap. Kalau Lanjut, misalnya kenapa tuh masalah Kak? kerjaan sih di Lemigas itu kayak tentang, pertamanya aku juga nggak paham di Lemigas itu apa, dan kayak pas aku masuk juga kerjaannya tuh agak aneh karena ngomong
topiknya tuh tentang absorben penyerapan gas-gas gitu kan. Tapi ternyata ketika aku udah lulus, aku baru paham kayak ternyata emang gas-gas alam itu emang sangat kita butuhkan gitu loh ketika kita udah terjun ke dunia oil and gas kayak gitu. Oke. Di Lemegas berarti kakak di training di training tentang instrumen gitu ya kak? Selama di Lemegas gitu. Iya. Tapi tetap sih lebih banyak instrumen yang dipegang ketika kita masih kuliah kayak gitu. Ketika kita udah masuk industri, instrumennya terbatas kayak gitu. Oke, baik kak. Terus mau nanya juga nih kak, pengalaman apa yang membantu kakak mencapai pekerjaan saat ini nih kak? Pengalaman di UI yang membantu. Pengalaman. Apa ya? Kayak balik lagi sih kayak tadi, kayak lebih mengenal diri, pengalaman banyak banget ya, pengalaman selama kuliah kan ya maksudnya. Iya, pengalaman selama kuliah. Pengalaman berorganisasi itu sangat membantu. Pengalaman dalam penelitian itu sangat membantu banget buat kita membuat pola pikir gitu loh secara saintis. Jujur ya kayak selama kuliah aku tuh nggak ngerti. Bahkan ketika penelitian akhir itu tuh kayak gue masih ngedeny diri gue buat menjadi saintis gitu loh, kayak saintis apa sih, kok kok harus begini gini gitu. Habis itu kayak kerjaannya tuh kayak kebayang nggak sih kalau misalnya kalian lihat topik kakak-kakak tingkat tuh kayak bener-bener nggak bisa dibayangkan gitu loh, kayak tidak aplikatif secara bla 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 gitu. Tapi ketika kamu udah lulus, nggak tahu sih lebih tepatnya pas gue udah lulus tuh kayak gue mikir kayak oh ternyata tuh pola pikirnya tuh harusnya kayak gini gitu dalam mengerjakan penelitian akhir. Habis itu kayak begini gini gitu. Itu masalah buat tugas akhir. Kalau misalnya yang organisasi udah jelas lah ya dapatnya tuh apa kayak gitu. Iya. Dulu pas penelitian kakak nyari topik sendiri apa gimana tuh kak? Halo kak? Iya. Iya, dulu pas penelitian kakak mencari topik sendiri apa langsung dapat topik dari dosen kalau tentang penelitian tuh kak? Waktu itu waktu udah masuk zaman penelitian, pertama nyari topik dosennya dulu. Kan dosen kimiawi kan banyak banget kan. Mungkin kalau misalnya kamu bingung buat ngelihat apa aja penelitiannya, kamu mulai dari KBI apa dulu yang kamu senengin gitu. Jujur ketika kuliah aku kebanyakan ngambil KBI mata kuliah pilihan ya, kayak mata kuliah pilihan tuh kebanyakan kimia fisik kayak gitu-gitu karena nilainya gampang. Karena nilainya gampang, tapi ternyata itu nggak membantu sih buat sekarang ini. Sebenarnya lebih gue saranin ambil mata kuliah pilihan tuh yang bisa mendukung jangka panjang kalian untuk kuliah kayak gitu. Karena tadi aku udah pernah bilang kayak intention aku buat awal-awalnya tuh oil and gas, mikir kayak dosen yang berhubungan sama oil and gas tuh apa aja sih, kayak siapa aja sih gitu. Habis itu ya udah nge-breakdown tuh dosen tiap KBI namanya siapa aja, aku list tuh nama-namanya. Habis itu topiknya tentang apa aja aku tulis semua. Mulai deh, udah ketika ditulis semua, mulai aku coret-coret. Kira-kira aku penelitian sama dosen ini fit gak ya kayak gitu. Kalau misalnya nggak fit ya udah langsung coret aja, coret. Pada akhirnya langsung tuh ketemu beberapa nama kayak ada Pak Yoki, ada Bu Yuni, ada Pak Halil gitu. Tapi kan ketika akhir-akhirnya adalah kalian tuh kayak buru-buruan tuh cepet-cepetan ngelamar dosen dan kayak ada yang kepindah, ada yang apa-apa gitu. Dan beruntungnya aku tetap sih sama Pak Halil kayak gitu. Aku topik penelitian akhirnya tuh sama Pak Halil ngomongin tentang oil drilling di injeksi kimia, kayak aku ngeinjeksiin fluida kimia polimer ke dalam sumur reservoir kayak gitu. Itu topiknya.
Oke. Nah, kan tadi udah nih apa tentang pengalaman kakak di UI nih. Sekarang aku pengen tahu dong kak, pengalaman kakak di bidang persiapan nih untuk masuk ke dalam dunia kerja tuh kak. Kakak mempersiapkan apa aja sih kak? Persiapan ya, Hmm. apa ya, alhamdulillah sih lumayan cepet ya. Lulus, sebenarnya kan ketika kita selesai tugas akhir, sidang aku 30 Desember 19 waktu itu, apa namanya, sebelum tahun baru banget. Habis itu selesai ngerjain apa apa sih namanya, selesai ngerjain revisi, langsung udah selesai, apa namanya, langsung udah mulai mikir mau ngapain ya gitu, mau kerja dulu apa mau kuliah dulu. Cuman emang orang tua nyuruhnya kerja kan, ya udah mulai buka nih, apa namanya, buka laptop, bikin folder baru, apa namanya, nama filenya kayak nyari kerja harus pasti dapat gitu, kayak gitu. Udah isinya tuh kayak benar-benar berkas-berkas lamaran, habis itu CV kayak perbaikin CV, kayak melihat perbandingannya banyak gak sih CV teman gue kayak gimana sih, CV yang bagus tuh kayak gimana. Habis itu udah baru mulai dari CV. Habis itu ketika lanjutnya adalah gimana, apa namanya, posisi yang bisa dilamar apa aja sih, kayak gitu. Itu bener-bener kayak masih ngeblank sih, soalnya emang dulu dulu tuh emang dikit banget pengalaman buat nanya-nanya orang kayak cara nyari kerja gimana, gini-gini, itu susah waktu itu. Cuman kan sekarang udah banyak wadahnya ya, jadi kayak semoga teman-teman yang lain juga bisa terbantu sih. Udah mempersiapkan banget, kayak udah kalau misalnya udah mempersiapkan CV, berkas-berkas kayak surat lamaran, template surat lamaran kalian, ya udah langsung aja coba daftar-daftar. Kalian buka tuh kayak namanya LinkedIn, habis itu cari buat nyari kerja kayak gitu, kayak apa ya, infoloker bla 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 bla, itu banyak banget sebenarnya. Dan apa ya, banyak banget loh, apa namanya, akun-akun yang buat kimiaan, jadi kayak kalian lebih gampang aja buat nyari pekerjaan yang untuk bidang kimia kayak gitu. Setiap hari hampir update sih. Oke kak. Kalau di dalam bidang Itu untuk seleksi persiapannya. persiapan ya. Kalau di tahap Uh, wawancara, terus proses seleksi pekerjaan gimana tuh kak? Kakak bisa nge-share pengalaman kakak nggak? Aku pengalamannya kurang banyak sih kalau misalnya untuk lamar kerja, karena berapa ya, kayak cuma beberapa kali, habis itu alhamdulillah langsung dapet. Apa namanya, waktu itu kalau misalnya untuk nyari kerja ya, kalian itu banyak banyak loh yang bisa kalian apply. Jadi kalau misalnya kalian jadi, apa namanya, udah lulus nih sebagai kimia, kan biasanya tuh kita menjadi R&D atau QC. Selain itu kayak, apa namanya, bisa juga MT, manajemen trainee kayak gitu. Itu kayak apa namanya, perusahaan yang ngebuka kayak untuk menjadi, apa ya, pokoknya gitulah, kalian bisa mencari MT gitu-gitu. Atau apa namanya, nggak menutup itu aja, kalian juga bisa kerja di, apa namanya, perusahaan bidang kimia, tapi bagian misalnya manajemen bisnisnya kayak gitu. Itu kadang-kadang buka loh buat anak kimia kayak gitu. Habis itu untuk, apa tadi pertanyaannya, untuk bagian wawancaranya ya. Iya. Bagian wawancaranya biasanya pas tahap seleksi itu apa namanya, ada tes psikotes. Tes psikotes itu macam-macam, tiap perusahaan pasti beda. Kalian buka aja di Google kayak tes psikotes, itu banyak banget jenis-jenisnya. Ada yang tes psikotes yang kayak TPA, yang apa ya, untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Perusahaan-perusahaan besar tuh kayak dia lebih menekankan kayak kemampuan berpikir kalian sih. Jadi kayak tes TPA itu kayak penting banget buat kalian yang lamar di perusahaan-perusahaan besar. Habis itu ada juga kayak tes koran. Habis itu tes yang menggambar-gambar 8 itu kalau misalnya udah yang kayak gitu, itu lebih ke apa namanya, perusahaan tuh pengen ngelihat durabilitas kalian dalam bekerja, habis itu cara pola pikir kalian melalui psikolog kayak gitu sih. Jadi kayak persiapkan diri aja kayak macam-macam. Jadi kalau bisa ya, ketika kalian nih misalnya udah ngelamar, habis itu
Jangan sampai kalian datang dengan pikiran kosong. Coba aja baca-baca sedikit tentang profil perusahaannya. Yang pentingnya adalah kalian pikirin bagaimana sih perusahaan itu bisa menghasilkan uang. Misalnya mereka menjual barang, barangnya tuh apa yang dijual kayak gitu. Atau apa ya? Misalnya mereka tipe konsultan. Kira-kira apa namanya? Yang dijual tuh bagaimana dan bagaimana sih benefit kamu dan apa ya kelebihan kamu biar bisa diterima kayak gitu. Jadi kayak kalian jangan apa ya kalian tuh mengerti bagaimana perusahaan itu bekerja. Nanti ketika kamu apa ya, ngobrol kalian bisa nyambung gitu loh. Jadi jangan kayak gitu kalau bisa. Oke, siap Kak. Terus ini Kak, lanjut ke pemaparan materi tentang industri petrokimia kali Kak ya? Oh, iya. Oh, jadi udah tentang petrokimia ya. Untuk Iya, boleh tuh, petrokimia Kak. aku udah nyiapin PPT sih sedikit. Ups. Nah, sebenarnya petrokimia itu apa sih? Bentar. Bentar ya. Teman-teman kira-kira di sini udah pada paham belum kalau misalnya petrokimia itu apa? Jadi berdasarkan definisi aja ya, petrokimia itu adalah produk kimia yang dihasilkan dari dari bahan-bahan tambang, bisa didapatkan dari fosil, coal, oil ataupun natural gas. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang petrokimia, itu erat banget hubungannya sama perjalanan dari crude oil. Pertama kan kita tahu nih bahwa crude apa namanya oil yang kita dapat dari pertambangan itu dapatnya dari dasar laut yang di bawah lapisan tanah kan. Ini kalau misalnya mau bentar. Ini kursornya kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Oh, kursornya kelihatan. Sorry, gue kira nggak kelihatan. Ini pertama kan kita ngambil apa namanya minyak dari dasar laut kan. Itu ditarik sama orang pertambangan. Nanti begitu udah apa namanya udah diangkut, habis itu nanti ada pengiriman dari tengah laut ke menggunakan kapal ke dalam storage tank. Ini tuh biasa disebut sebagai upstream. Kalau misalnya nanti kalian udah masuk ke dunia kerja, bagian sini tuh benar-benar biasanya adalah bagian upstream. Biasa orang-orang di sini tuh jarang untuk orang kimia kayak kita yang kimia murni, karena biasanya di sini tuh diisi sama orang-orang pertambangan, teknik kimia dan lain sebagainya. Ya, dan kayak orang pertambangan, geoseismik, geografi dan lain-lain kayak gitu. Nanti ketika udah masuk ke bagian kan udah disimpan nih minyaknya. Nanti masuk ke bagian pemprosesan. Pertamanya itu ada proses refinery. Refinery itu kita dari crude oil. Crude oil itu kan benar-benar banyak banget ya zat-zatnya. Ada minyak-minyak yang rantainya panjang, pendek. Itu kita sempurnakan di bagian refinery. Udah gitu, udah masuk ke refinery, nanti beberapa komponen yang udah dipisahkan itu bisa digunakan di petrochemical plant, di industri-industri petrokimia, kayak gitu. Nih, untuk oil refinery-nya tuh kayak gini. Jadi dari crude oil dipanaskan, nanti dia bakal masuk ke distillation column. Kalian udah pernah belajar kan ya kalau nggak salah di
semester 3 itu tentang destilasi fraksionasi. Itu tuh bakal ngedestilasi dengan perbedaan titik didih kayak gitu. Nanti dari yang paling panas itu bakal ada di bawah, crude oil yang paling panas itu nanti bakal menghasilkan residual. Residual ini macam-macam, tapi biasanya tuh adalah aspal kayak gitu. Nanti makin lama, makin tinggi, makin naik sini, nanti dia suhunya bakal semakin rendah. Nanti yang paling atas itu kan berarti kan gas, gitu. Dari gas, bahasa dari mana yang enak? Yaudah dari atas aja deh. Paling atas itu kan gas. Habis itu nanti yang paling bawahnya, setelah gas ini ada petrol atau di antara naftan dan gas ini ya, petrol atau bensin lah yang biasa kita gunakan sebagai combustion engine. Setelah petrol itu bakal ada naftan. Nafta ini yang biasa kita sebut sebagai metana, etana, propana yang berupa hidrokarbon rantai lurus kayak gitu. Nanti dari naftana ini bakal masuk ke proses cracking. Dari proses cracking nanti dari alkana itu bakal menjadi di cracking, bakal dipanaskan dan bakal membentuk alkena. Dari alkena itu nanti dia bakal menjadi dari etana menjadi etalin. Nah, etalin ini yang bakal biasa menjadi produk-produk dari petrokimia atau polimer dan lain sebagainya macamnya. Nah, untuk di bawah sini ini ada gasolin, kerosin, dan diesel. Ini biasa digunakan sebagai fuel untuk pesawat, untuk diesel, untuk kapal. Itu tuh mereka macam-macam jenisnya, berdasarkan titik didihnya. Di sini habis itu ada oli untuk lubrikasi dan heavy gas oil. Nah, untuk lebih jelasnya sih ini nih bisa dilihat di icis.com. Mereka udah bikin bagan tentang bagaimana sih petrokimia tuh digunakan sekarang. Ini kita coba buka. Ini kan prosesnya ya. Kita tuh misalnya energi resource-nya tuh ada coal, crude oil, natural gas, nuklir, biofuel, kayak gitu-gitu. Ini banyak banget kan. Dari semua ini itu bisa kita bisa kita gunakan berdasarkan misalnya di destilasi. Habis itu proses-prosesnya tuh kelihatan semua di sini. Itu. Kalau misalnya mau ngelihat dari produk akhirnya, itu banyak banget produk dari petrokimia tuh apa aja, banyak banget. Ada fuel, habis itu ada pipa, habis itu bahan-bahan farmasi, tekstil. Ini bisa dilihat aja ya kayak gini. Habis itu food packaging juga kayak gitu. Misalnya nih kita ambil food packaging kita ikutin alurnya, dia itu dari polistiren plastik. Polistiren itu dari mana? Dari stiren. Stiren dari mana? Etil benzen dari benzen kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya dari yang kita udah lihat tadi di proses oil oil refinery, ini semua dari hasil tambang tuh bisa kepake, bahkan sampai residualnya itu juga kepake kan sebagai aspal kayak gitu, jadi nggak ada yang kebuang. Nah. Tadi ada yang kepotong nggak nih suaranya? Tadi di akhir kepotong sih, tapi udah sih Kak, udah kelar penjelasan. Oh iya. Kalau misalnya kepotong bilang aja ya, soalnya bingung juga ini kayak gimana masih taunya. Tadi udah sih Kak, lanjut aja Kak. Tadi udah jelas yang di bagian ini. Oke, semoga bisa nangkep ya. Habis itu karena gue kerjanya di lab lubrikan,
di sini kayaknya pengen ngejelasin sedikit sih kenapa kita sebagai orang kimia beneran bisa gak sih kerja di pabrik-pabrik yang berhubungan sama bahan tambang dan lain-lain kayak gitu. Jadi untuk oli lubrikan itu kan adalah substansi yang digunakan untuk untuk mengurangi untuk mereduksi gesekan kayak gitu. Ini bisa dilihat di sini kegunaannya untuk apa aja, dan oli lubrikan ini tuh sebenarnya terbuat dari base oil dan aditif. Base oilnya itu yang tadi udah kita jelasin, yang tadi ada di oil refinery, dan aditif-aditifnya ini nih yang penting buat kita sebagai orang kimia kayak gitu. Aditifnya tuh fungsinya buat apa aja sih? Itu tuh biar memperbaiki sifat-sifat dari base oilnya kayak gitu, karena nggak 100% base oil tuh langsung digunakan, tapi tetap aja butuh aditif-aditif yang dapat memperbaiki kemampuan dari si oli kayak gitu. Udah dicampur nih antara base oil dan aditif, di di blending dan langsung dikasih ke customer kayak gitu. Untuk base oilnya tuh jenisnya ada apa aja sih? Kayak bisa dari mineral, dari sayur-sayuran, ataupun dibuat sendiri secara sintesis. Itu jenis dan dari mineral ini ada yang berbentuk parafinik, naphthalen, dan aromatik kayak gitu. Dan untuk jenis aditifnya tuh bisa dilihat ya di sini udah banyak banget. Untuk penggunaan aditifnya tuh bisa digunakan dengan antioksidan, dispersan, deterjen, dan lain sebagainya, itu dengan penambahan bahan kimia tertentu. Nah, ini nih banyak. Kan kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya untuk pekerjaan di sini praktikum analisis sih, kayak kita belajar tentang viskometer, tes. Ya kedengeran Kak? Kita belajar tentang viskometer, habis itu kayak kayak ya ini nih, habis itu yang di kiri ini kan properties dari base oilnya. Itu tuh yang kita lihat tuh apa aja, ada viskometer, pour point. Itu pour point tuh kayak kemampuan dia membeku gitu. Habis itu nilai sulfur, nilai nitrogen, flash point, kemampuan dia untuk membakar, toksisitas kayak gitu, color. Habis itu untuk instrumennya sendiri ada yang di sebelah kanan ini nih, kita mengukur secara kinematis. Habis itu kita melihat nilai asam dan basa pada suatu oli, melihat metal konten itu bisa menggunakan AAS ataupun ICP kayak gitu, dan FTIR kita melihat oksidasi, sulfasi, dan lain-lain itu dari sini. Untuk major dari analisanya tuh sebenarnya cuma visko, TAN, TBN, metal content, dan FTIR, dan yang lainnya tuh adalah analisa pendukung kayak gitu. Habis itu, nah untuk company yang menyediakan tentang petrokimia itu sendiri sebenarnya banyak banget. Dan yang kalian lihat di depan ini tuh ada Lotte, Chandra Asih, Nippon Shokubai. Itu tuh semuanya ada di Indonesia kayak gitu. Jadi misalnya kalian melihat tuh ini di depan asing banget, nama PT-PT-nya tuh apa aja, ini tuh ada di Indonesia semua kayak gitu, walaupun emang dari luar negeri semua sih kayak gitu. Nah, tadi kan aku udah sempat ngobrolin tentang penelitian ya. Habis itu ini ada sedikit sih tentang data publikasi dosen kimia UI yang yang topiknya sebenarnya ini tuh agak kurang deket banget. Jadi bisa dibilang agak jauh sih. Cuman ini bisa membantu aja buat kalian kepikiran kayak
bisa ngambil dari topik-topik ini untuk membantu kalian mencari pekerjaan mungkin yang bisa linear sama topik penelitian kayak gitu. Nih dari Ibu Yuni tuh untuk Pak Halil emang banyak banget tentang kan pertambangan karena emang S2-nya tentang pertambangan kan. Habis itu Pak Yoki itu tentang wax aggregation kayak gitu. Bisa kalian baca aja di sini kayak gitu. Udah kurang lebih kayak gitu aja pemaparan dari saya. Oke, makasih nih Kak udah ngejelasin kita tentang industri petrokimia. Nah, lanjut mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab peserta. Teman-teman bisa ketik nama _ bertanya ya teman-teman, buat di kolom chat untuk bertanya. Nanti bisa langsung kasih tahu pertanyaannya ke Kak Alwi nih lah, lewat voice boleh. Lanjut nih teman-teman, kalau mau tanya langsung di komentar aja ya, di chat. Kolom chat. Kalau dari Hanif sendiri gimana nih? Udah kebayang belum? Ngapain aja di sini? Kalau dari saya sendiri sih, saya lagi coba-coba tentang foto katalis sih Kak, lagi nyari-nyari gitu, ikut-ikut iseng-iseng ikut lomba gitu. Oh iya. Iya, ke Pajar Nuzi kemarin sih baru nyoba. Oh iya. Tentang apa nih? Tentang fotokatalis pembuatan hidrogen Kak, energi hidrogen. Iya. Bisa masuk ke renewable energy ya? Iya. Lagi mempersiapkan juga sih Kak, kayak ngeliat-ngeliat penelitian dosen gitu sekarang. Iya. Penting itu buat ngelihat penelitian dosen karena apa ya? Tiba-tiba lulus aja. Nanti kalau kelamaan. Oke, teman-teman bisa langsung nanya nih di lewat chat. Kalau belum ada yang nanya, mau nanya nih Kak, kan Kakak udah kerja di Petro Lab nih. Kira-kira kualifikasi apa sih anak kimia tuh biar bisa masuk ke petrokimia gitu Kak? Kualifikasi apa? Iya, maksudnya keahlian apa atau spesialisasi apa? Nggak, apa tuh Kak buat masuk ke petrokimia? Sebenarnya jawabannya bakal sama ya, kayak kemarin sempat ngobrol sama Kak Ali kan, kayak selama perusahaan itu ada laboratoriumnya, itu kita bisa banget buat masuk kayak gitu. Jadi jangan takut buat jadi anak kimia, sedikit-sedikit merasa kayak wah udah salah jurusan aja nih gitu kayak. jangan kayak gitu. Kamu kalian pede aja karena perusahaan yang berhubungan sama kimia tuh banyak banget. Baru sadarnya tuh ketika lulus juga sih gue kayak ya udah gitu. Habis itu kayak pede, kenalin diri sendiri kayak gitu. Jadi biar biar kebayang aja. Jadi kayak kalian ketika lulus udah mau ngerjain apa kayak gitu. Habis mau berkontribusi di bidang apa, bla 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 gitu kayak. Ya udah pede aja sama kenalin diri sendiri. Kalau di Petrolab sendiri tuh yang biasanya yang jurusan kimia itu di bagian apa tuh Kak? Di bagian QC, apa R&D, atau di bagian laboratorium? Kalau yang kerjaan sekarang sih aku di bidang analis. Jadi tuh bener-bener megang langsung alatnya, megang langsung alatnya, megang sampel langsung running di alatnya kayak gitu. Untuk kerjaan yang sekarang lagi megang instrumen total base number. Total base number itu kayak kan melihat angka basa kan, melihat angka basa melalui titrasi potensiometri. Alhamdulillahnya sih pakai alat auto titrator gitu, jadi nggak kayak yang titrasi sendiri itu enggak. Jadi kayak cuma nimbang, masukin pelarut, habis itu nanti dimasukin ke alat, nanti keluar deh hasilnya kayak gitu. Tapi macam-macam juga, masih ada yang untuk misalnya TAN, total acid number. Total acid number tuh kita masih pakai pakai yang buret panjang itu loh, bener-bener dilihat satu-satu kayak gitu. Yang paling kebayang sama kita sih pakai FTIR, ICP gitu-gitu. Itu kita kayak ICP belum kenal kali ya. ICP itu nggak jauh beda sih kayak AAS.
Cuman emang dia bisa multi komponen metal kayak gitu. Oke, Kak. Ada pertanyaan Kak di kolom chat Kak. Kakak bisa lihat nggak? Kira-kira, Kak? Oh iya. Oh, dari AM ya. Halo AM. Halo Kak. Ya, jadi nanya kalau misalnya industri petrokimikal itu berjalan beriringan atau enggak sama biofuel atau renewable energy ya. Jadi kebetulan banget emang waktu itu sempat interest sama renewable energy. Kita kan pakai apa namanya industri ini kayaknya kurang setara sih pertanyaannya, kayak industri apa ya disebutnya, kayak fossil fuel, industri fossil fuel berjalan beriringan apa enggak sama biofuel kayak gitu. Kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu sih, itu berdasarkan ketentuan negaranya masing-masing. Kalau misalnya untuk di Indonesia, kita masih banyak menggunakan fossil fuel kayak gitu. Jadi apa namanya, ya ya tahulah negara kita juga masih negara berkembang kan, apa namanya, jadi kebutuhan akan fossil fuel itu emang masih banyak. Kalau kalau misalnya untuk apa untuk di luar negeri, misalnya seperti di Jerman, di Amerika, itu untuk biofuel dan renewable energy juga emang udah mulai ditingkatkan. Tapi bukan berarti bahwa di Indonesia nggak concern sama sekali sama renewable energy. Mereka juga concern, cuman untuk di Indonesia penerapan di kitanya tuh masih susah. Soalnya masih banyak kebijakan-kebijakan yang masih belum tegas kayak gitu, dan untuk mendorong saintis dalam mengembangkan renewable energy-nya juga masih sedikit. Jadi mungkin renewable energy itu adalah apa ya, topik apa ya, peluang yang besar sih untuk dipelajarin lagi kayak gitu untuk masa depan. Tapi untuk sekarang ini Indonesia masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan fossil fuel kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak AM? Cukup menjawab sih Kak. Berarti kayak kalau di Indonesia tuh prospeknya lebih kayak di kayak fossil fuel-nya gitu ya Kak, dibanding yang renewable-nya sekarang ya Kak? Ya, itu untuk fossil fuel ya. Tapi kalau untuk petrokimia, sebenarnya lebih nggak apa ya, lebih tidak terbatas sih sebenarnya. Kalau misalnya boleh share screen lagi ya, yang tadi presentasi yang tadi ini. Abis itu kalian kalau misalnya mau mempelajari tentang ini tuh jangan terbatas dari ini aja ya, jangan dari seminar ini aja ya. Seminar lagi ngomongnya lebih apa namanya? Soalnya banyak banget apa namanya cara-cara buat belajar tentang petrokimia. Aku juga masih baru belajar kan, apa namanya, mendalami bagian sini kayak gitu. Ini nih, misalnya kita lihat nih dari sini. Yang kita lihat itu yang bagian biru-biru sini ada metan, propan, butan, gasolin, kerosin, diesel. Banyak yang apa namanya, ketika kita ini back mana ya? Ketika kita melakukan oil refinery itu kan untuk substansi yang bakal dipakai di petrokimia kan hanya naftan kan. Naftan yang bakal menjadi hasil-hasil lain tuh seperti gas, gasolin, kerosin, diesel gitu. Sebenarnya hampir 90% hasil dari gas refinery, oil refinery ini itu bakal menghasilkan si gas, gasolin, kerosin, dan diesel kayak gitu. Itu 95%-nya. 5%, cuman 5% yang bakal dipakai menjadi naftan kayak gitu. Itu bisa dibilang kecil kan.
Kak Alwi, suaranya terputus, Kak. Sebentar ya, teman-teman. Gasolin gitu-gitu, itu tuh lebih tinggi. Jadi sebenarnya dari misalnya kita ngambil 50 mili crude oil, cuman 5 mili yang bakal menjadi 5 mili berapa sih? 50 5 ya 2,5 mili lah yang bakal digunakan sebagai produk petrokimia, sementara 27,5 milinya itu bakal dipakai sebagai muka gue lebar banget ya. Ya, Kak. Udah, Kak? Ya, kurang lebih gitu sih. Oke. Siap, siap. Lanjut, Kak. Ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Ajeng, Kak. Ajeng Nurul. Kelihatan nggak, Kak, pertanyaannya? Iya, ya. Oke. Nah, halo Ajeng. Jadi kan Ajeng ini adalah S1 Pendidikan Kimia, pengen kerja di bidang industri petrokimia. Apakah bisa dan apa aja yang harus dilakukan untuk bekerja di industri itu? Sebenarnya kalau pendidikan ya bisa, cuman kita kayak harus ada pengalaman aja sih lebih tepatnya. Soalnya ketika udah masuk ke misalnya kita udah lulus nih, kita udah punya background yang namanya kimia kayak gitu. Untuk kurang lebihnya tuh bakal sama. Dan ketika kita udah mulai daftar-daftar nih, itu ketika kita wawancara sama sebenarnya lebih ketika kita lulus, kita kan punya sebuah titel yang namanya titel sarjana apa gitu kan. Nah, habis itu yang bakal kita masukkan ke dalam CV. Ketika kamu udah tulis itu ke dalam CV, kamu melamar ABCD, kamu kan nggak ada larangan kan untuk mendaftar di mana aja. Habis itu dalam mendaftar pekerjaan tuh nggak ada larangan untuk mendaftar di mana aja, nggak ada yang larang juga kan gitu. Kita mikirnya kayak gitu. Coba aja daftar di industri petrokimia. Habis itu, kalau misalnya nanti ketika kamu udah masuk ke jenjang berikutnya, yaitu masa-masa diwawancara, kamu tunjukin aja kelebihan kamu, kenapa kamu interest banget di bidang itu. Habis itu, apa sih yang menjadi nilai tambah kamu bukan dibandingkan, kayak kenapa kamu bisa mengerjakan job desk yang udah dijelaskan kayak gitu. Kan dalam kita melamar pekerjaan kan ada kan job desk-nya ngapain aja, apa ketentuan-ketentuannya tuh kayak gimana. Itu yang penting kita bisa ngebalancing aja sih, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kemampuan yang kita punya dan requirement dari mereka kayak gitu. Jujur aku punya kakak tingkat kuliah di UNJ teknik mesin. Teknik mesin. Tapi teman-teman di UNJ kan emang juga banyak yang pendidikan kan kayak gitu. Jadi dan itu temen aku D3 teknik mesin di UNJ. Dia pertama-tamanya tuh kerja sebagai guru. Habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba update LinkedIn udah ada di perusahaan tambang kayak gitu. Jadi meskipun kalian meskipun kamu punya titel pendidikan, kalau misalnya kamu udah bisa nih menunjukkan value kamu punya pengalaman di bidang itu gitu. Jadi nggak ada yang mustahil sih. Kamu tunjukin aja kemampuan kamu kayak gitu. Kepanjangan ya, maaf ya. Siap, Kak. Terima kasih. Ya, semangat, Ajeng. Ya, Kak.
Ini lanjut aja ya, Nif. Dari Adrian, apakah bisa kita dalam industri petrokimia bekerja di lapangan atau kebanyakan lulusan kimia untuk petrokimia hanya di lab aja? Nah, itu berdasarkan kemampuan kamu aja. Jadi emang kebanyakan untuk yang di bidang lapangan itu kan orang-orang bagian teknik kan. Tapi banyak cara kok untuk orang-orang lulusan kimia murni itu bekerja di bidang lapangan. Salah satu yang paling penting sih yang paling penting di bidang lapangan itu adalah sertifikasi biasanya. Soalnya kalau misalnya kita mau terjun ke lapangan itu banyak banget kayak jenis-jenis sertifikasi yang dibutuhkan seperti sertifikasi untuk K3L migas kayak gitu. Itu penting. Jadi walaupun kamu kimia jurusannya kimia murni yang biasanya adanya di lab kayak gitu, tapi misalnya kamu secara mandiri melakukan ikut tes sertifikasi untuk K3 migas, habis itu untuk aku nggak paham kayak pipa-pipaan lah kayak gitu di bagian sana kayak gitu, dan semua requirement yang ada di lowongan itu ya bisa aja. Jadi kayak sebenarnya jangan berpikir bahwa kita kuliah lulusan kimia aja nih atau pendidikan kimia kita nggak bisa apa-apa. Jadi kayak kita punya basic sebagai orang kimia, tapi kita bisa juga kayak mengembangkan sesuatu di luar basic kita gitu, seperti mengikuti pelatihan, mencari pengalaman misalnya di perusahaan-perusahaan yang masih terbilang kecil untuk mencari pengalaman kayak gitu-gitu. Kebayang nggak kira-kira? Oke. Habis itu ada pertanyaan dari Mbak Mutiara Andra. Halo Mbak Mutiara. Tantangan apa aja sih yang dihadapin selama bekerja dan how you overcome with that gitu. Sebenarnya alhamdulillah pekerjaan yang dilakukan cukup bisa dihandle, cukup aman. Sebenarnya, bingung jawabnya kayak karena punya banyak waktu juga kayak lebih mikirin sih. Jeleknya gue adalah ketika gue baru lulus, gue langsung kerja kan. Ya ini salah satu disadvantage sebenarnya, kayak begitu baru lulus, gue langsung kerja. Gue kerja itu bener-bener cuman waktu dari lulus cuman libur sebulan dari wisudaan. Itu bener-bener masuk kerja masih belum paham aja. Kayak sebenarnya mau ngapain, tujuan hidupnya tuh mau ngapain kayak gitu. Habis itu ya udah ketika lagi kerja, kok kerjaan gini ya, ternyata dunia kerja tuh begini ya gitu. Nanti kalian bakal ngerasain sih, soalnya emang kerjaan pertama tuh nggak ada yang enak. Kerjaan pertama tuh kalian tuh masih coba-coba gitu. Jadi jangan nyalahin kerjaan pertama kalian, karena kerjaan pertama tuh yang nggak ada yang enak gitu. Jadi ketika tantangan dalam masuk ke dunia kerja tuh kalian harus memahami diri kalian. Kalian tuh maunya apa gitu. Habis itu kira-kira pekerjaan seperti A, B, C, D, E itu fit nggak sih sama kalian kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih cara untuk mengenali diri kalian. Habis itu sedikit tips sih kalau misalnya untuk di dunia kerja. Kalau misalnya untuk di dunia kerja, kalau bisa kalian tuh berusaha untuk memiliki mindset yang fleksibel. Dalam artian kayak kenapa ya hal ini terjadi, kenapa begini gitu, kayak mindsetnya fleksibel aja, jangan kayak terpaku kayak
loh kan orangnya apa namanya kayak orangnya begini-gini gitu, apa namanya kayak bingung deh sorry jelasinnya, kayak yang penting kalian punya mindset fleksibel. Kenapa apa namanya sesuatu hal terjadi kayak gitu, dan kenapa misalnya COVID ini kayak sangat menyulitkan berbagai pihak kayak gitu. Itu kalian kalau bisa apa namanya fleksibel aja, karena itu bakal berdampak sama misalnya ketika kalian lagi bekerja, berdampak pada hubungan kerja kalian selama bekerja ke rekan-rekan kerja kalian, kolega kalian kayak gitu. Dan selalu menjadi orang yang siap untuk beradaptasi sih, karena nggak tahu apa namanya, kalian nggak bakal tahu kapan tiba-tiba teman kalian bakal berubah, teman-teman kalian bakal keluar, teman-teman kalian bakal apa namanya sikut-sikutan kayak gitu. Itu kalian nggak bakal tahu sih. Dan bedanya sama kuliah ya, kalau kuliah kan kita tok kan, misalnya 4 tahun kita bakal berpisah gitu. Kalau misalnya kalian udah ada di dream pekerjaan kalian kayak gitu, wah gue emang udah seneng banget nih di pekerjaan ini gitu. Jangan sampai kalian karena punya mindset yang nggak fleksibel, kalian punya apa namanya kayak tektok sama orang kayak gitu, habis itu atau susah beradaptasi pada perubahan-perubahan yang ada kayak gitu. Kayak gitu sih sedikit tips buat ya nanti di dunia kerja. Oke. Gimana tuh Mbak? Ya, oke. Kalau dari kakak kaget gak sih kak pas pertama kali kerja gitu kan, kerjaan pertama itu kak? Kaget kak? Kaget. Kaget banget. Waktu apa namanya awal magang di Lemigas itu kan kayak benar-benar waktu itu plot pekerjaannya lumayan sedikit kan, karena emang pekerjaannya tuh based on proyek, di mana based on proyek itu begitu sampel datang ya udah ngerjain sampel lumayan, tapi kalau misalnya emang sampelnya lagi nggak datang kayak ya udah banyak waktu luang, habis itu bisa apa namanya bisa banyak beradaptasi kalau udah masuk kerja, di mana perusahaannya yang cukup kayak lot pekerjaannya banyak. Agak kaget juga kayak oh ternyata emang nggak semua pekerjaan kayak di Lemigas kayak gitu. Kayak gitu. Lumayan kaget sih ketika masuk sini. Wah, nanti kalau misalnya emang kalian ada niat benar-benar untuk bekerja, itu nanti ada yang perusahaan yang buka dalam ngasih waktu kerja tuh 6 hari dan untuk teman-teman yang di bidang yang kerja di bagian pabrik itu sebenarnya lebih ada lagi nih, ada yang namanya kerja shift satu, shift 2. Kalwi. Iya. Tadi sempat keputus sih. Oh, ya, tadi yang bagian apa? Yang shift 1, shift 2 kak, yang tadi yang di bagian industri. Oh, enggak sih, itu cuma pengen ngasih tahu bahwa kalau misalnya di pekerjaan ada yang namanya shift 2, shift 3 yang kerjaannya itu malam. Jadi kalau misalnya kita kerjanya malam, kita harus pintar-pintar bagi waktu aja sih nantinya. Misalnya kayak dapat shift 2, shift 3, lebih tepatnya shift 3 sih yang kerjanya dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi kayak gitu. Itu kan kita harus bisa mengkondisikan kayak gitu untuk jam tidur. Dunia kerja tuh kayak gitu. Oke, baik kak. Mungkin kita udah lumayan di penghujung acara nih kak. Ada yang pertanyaan nih, satu pertanyaan masih bisa sih. Nah itu kak, satu pertanyaan lagi kak.
Terakhir dari Kak Kevin nih. Hai Kevin, Eh, seberapa penting IPK dan pengalaman magang dalam tahap rekrutmen? Selain itu, kompetisi apa aja yang harus dimiliki kita sebagai lulusan kimia untuk bersaing di dunia kerja? Seberapa penting IPK dan pengalaman magang? Untuk perusahaan yang besar, ini cukup sangat penting sih. Perusahaan besar dalam artian apa? Kayak mungkin yang tadi udah aku bilang di PPT sebelumnya kan, yang perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Apa namanya? Itu pengalaman IPK masuk IPK kan terserah kalian untuk dimasukin ke dalam CV atau enggak. Tapi untuk perusahaan-perusahaan seperti apa ya namanya? Lupa, Nutrifood atau apa gitu, yang emang mereka punya standar tertentu kayak gitu, seperti IPK 3,5 itu sebagai minimalnya mereka kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga, maksudnya yang nggak setinggi itu. Ada yang menekankan bahwa IPK minimal 2,75 dan rata-rata perusahaan yang agak besar sedikit 3,25 kayak gitu. Dan apa namanya? Tapi itu sedikit sih untuk requirement di bagian IPK. Biasanya itu adalah berdasarkan pengalaman kalian aja. Misalnya kalian punya pengalaman magang atau atau lebih jeleknya atau bagian misalnya kalian juga nggak punya pengalaman magang, itu penting bentar. Kalian ketika wawancara itu bakal ditanya ketika kalian menghandle suatu acara. Makanya itu organisasi bisa dibilang penting juga untuk beberapa perusahaan. Jadi kayak ketika kalian lagi wawancara nih, ditanya kayak kamu pengalamannya apa gitu. Saya pernah magang di sini gitu. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang enggak magang, kalian bakal biasanya tuh ditanya lebih kayak menghandle suatu kegiatan yang telah kalian lakukan kayak gitu. Misalnya di CV kalian masukin acara BKUI. Di BKUI kamu ngapain aja kayak gitu. Habis itu misalnya kegiatan katalis kimia, kamu ngapain aja, kamu sebagai apa, gitu-gitu. Habis itu juga ada pertanyaan yang agak bingung sebenarnya, kayak kamu ketika lagi tahap wawancara malah ditanya skripsi kamu apa gitu. Sebenarnya ketika kamu ditanya tentang skripsi, itu tuh bukan ditanya tentang kayak kamu tuh skripsi kamu apa, kontribusinya kayak gimana, itu bukan kayak gitu sih sebenarnya. Lebih kayak kamu ditanya tentang skripsi itu kamu lagi dites bagaimana sih storytelling kamu menceritakan apa yang telah kamu kerjakan kayak gitu. Misalnya saya mengerjakan tentang oil drilling. Bagaimana sih untuk orang awam seperti mereka, kan kayak nggak semua yang wawancara kita itu kan orang kimia kan, bisa juga orang teknik atau orang geografi kayak gitu. Jadi lebih ditanya tentang cara berpikir dan storytelling kamu nanti kayak gimana. Ketika kamu bisa nggak menceritakan bagaimana pekerjaan yang udah telah kamu lakukan kayak gitu. Jadi nggak selamanya tentang mereka tahu pekerjaan yang udah kamu lakukan, tapi bagaimana sih cara pikir kamu, pola pikir kamu kayak gitu. Oke, Kak. Mungkin buat terakhir pesan-pesan nih Kak buat kita mahasiswa kimia tuh Kak, buat untuk menghadapi dunia kerja atau gimana tuh Kak? Pesan-pesan ya. Pesan untuk para audiens di sini, kayaknya harus ini sih, kayak lebih mengenali diri kalian aja. Gue nggak tahu ya, ini gue yang terlalu concern ke bagian passion atau enggak, tapi mengenali diri itu penting banget gitu loh. Kayak misalnya kalian tuh lebih suka hal apa, kalian tuh nggak sukanya apa gitu. Jadi kayak gue masih
interest gaya di bidang ini, gue masih pengen gaya di bidang ini kayak gitu. Itu kenalin diri. Gue mau gaya setiap hari melakukan kayak misalnya bangun pagi bekerja 8 hingga jam 5 sore kayak gitu. Itu kenalin diri kamu kuat gak kayak gitu. Kalau misalnya kamu kurang bisa, coba deh kayak bertanya lagi bagaimana sih jalan terbaik yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Biar kalau misalnya orang Jepang tuh sering dibilang ikigai. Jadi ikigai itu ketika kamu bangun pagi, kamu bersemangat untuk melakukan sesuatu. Teman-teman bisa buka aja deh. Kalau misalnya ditanya ikigainya kayak gimana, gue juga belum menemukan ikigai gue. Tapi itu bisa jadi patokan aja sih. Ketika nanti ke dunia kerja, itu kan bakal selama-lamanya ya. Kamu yang nggak selama-lamanya di perusahaan itu juga sih, cuman itu bagaimana cara kamu untuk bertahan hidup hingga akhir kan. Metode Ikigai lumayan cukup membantu sih kalau misalnya untuk masa depan. Jadi, tapi untuk menuju Ikigai itu, kamu yang penting adalah mengenali diri sendiri. Bagaimana sih diri kamu itu, kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang lulusan baru ataupun di tingkat akhir, itu be patient, bersabar-sabar, jangan terburu-buru, jangan ngeliatin temen, jangan takut ketinggalan, karena kalian kan udah kuliah nih, misalnya 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, atau seterusnya kayak gitu. Jangan terburu-buru untuk mengejar, jangan terburu-buru buat takut ketinggalan. Teman-teman udah A, B, C, D, E kayak gitu. Ya gitu, jangan terburu-buru deh, soalnya soalnya ya tiap orang bakal bersinar di waktunya masing-masing kayak gitu. Jadi jangan takut ketinggalan. Nggak apa-apa buat take a break untuk beberapa saat gitu, dan mulai mengenali diri kamu sendiri. Ya, pesannya menarik banget nih, kita bisa terapin nih buat kita audiens. Nah, di sini saya sebagai moderator ingin memberikan kesimpulan nih pada diskusi kita hari ini. Nah, mungkin yang pertama, pengalaman menarik selama di UI bagi Kak Alu yaitu organisasi BEM UI dan HMDK UI. Nah, itu membantu kita untuk mengenal diri, mencari teman, dan public speaking. Nah, tidak kalah juga nih, ada pengalaman internship juga penting. Habis itu juga di bagian penelitian. Nah, di bagian itu merupakan pembantu kita dalam masuk untuk dunia kerja. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Kita bisa mempersiapkan tes psikotes, TPA, terus mempersiapkan wawancara dengan mengetahui visi misi dari perusahaannya, terus bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan uang. Terus kita juga harus bisa memberitahu nih storytelling, apa saja yang kita lakukan selama kita kuliah. Nah, untuk petrokimia sendiri yaitu pengolahan turunan dari senyawa petro. Nah, petrokimia itu tidak sebatas dari fosil, bisa juga dari renewable energy, natural gas. Nah, terus di kimia kita bisa masuk ke petrolab di bagian laboratorium analisis. Nah, kita juga bisa masuk nih ke dunia lapangannya. Kita bisa mengambil sertifikasi dengan mencari apa saja sih yang perusahaan tersebut butuhkan. Nah, untuk di dunia pekerjaan sendiri, kita harus mempunyai pemikiran yang fleksibel, siap untuk beradaptasi. Nah, karena pekerjaan pertama, jangan kaget nih teman-teman di pekerjaan pertama, karena itu adalah hal pertama yang kita kerjakan, begitu. Ya, kurang lebih sama banget. Terima kasih udah di kesimpulannya. Oke, teman-teman. Untuk sesi diskusi kali ini kita udah selesai nih. Teman-teman dipersilakan untuk masuk ke room utama. Terima kasih, teman-teman.